Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas masih soal-soal persiapan untuk ujian semester, melanjutkan soal-soal yang sudah dibahas kemarin. Oke, kita mulai aja. Nah, ini soal nomor 14. Jadi mulai dari soal nomor 14 kemarin kan sampai nomor 13 ya. Volume kotak, katanya volume kotak yang alasnya berbentuk persegi adalah 24 liter. Biaya pembuatan bidang alas dan bidang kotak 3 kali biaya pembuatan bidang sisi. Berarti alas sama tutup ini 3 kali biayanya dari pembuatan sisi-sisi sampingnya. Yang menjadi pertanyaan, biaya pembuatan akan minimum jika luas kotak sama dengan berapa? Kayak gitu ya. Oke, coba kita kerjakan. Sekarang yang diketahui di sini apa? Volume ya. Berarti volume karena bentuknya di sini balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjang kali lebar berarti X dikali X ya. X dikali X berarti X kuadrat dikali dengan tinggi. Berapa volumenya? 24. Berarti bisa dibuat T itu sama dengan 24 per X pangkat 2. Nah, ini kita simpan dulu. Anggap persamaan yang pertama. Sekarang apa yang akan diminimumkan di sini? Biaya pembuatan akan minimum. Kalau biaya pembuatan berarti kita berhubungan dengan apa? Luas. Karena volume kan sudah dipakai. Tidak mungkin kita masih pakai volume. Berarti kita yang namanya biaya minimum berarti kita berhubungan dengan yang namanya luas. Oke, kalau misalnya kita disuruh menentukan luas dari kotak ini berarti bagian bawah itu kan sama dengan bagian tutup atas. Berarti bagian bawah karena bentuknya persegi berarti X dikali X. X dikali X berarti X kuadrat. 2 kan alas sama tutup sama. Berarti 2X kuadrat. Ini untuk sisi alas, buat alas sama buat tutup. Ditambah sisi sampingnya berapa? Luasnya berapa sisi samping? Panjang kali lebar, panjangnya X, lebarnya T. Berarti X dikali dengan T. Ada berapa sih sampingnya? Ada 4, kiri, kanan, depan, belakang. Berarti tambahi di sini jadi 4. Nah, jangan lupa katanya di sini biaya pembuatan bidang alas dan atap 3 kali biaya pembuatan sisi samping. Berarti alasnya ini biayanya 3 kali sisi samping alas dengan atap. Berarti ini jangan lupa kamu kalikan dengan 3. Kalau katanya 2 kali berarti kamu kalikan dengan 2. Oke, berarti dapatlah luas dalam bentuk variabel X ini sama aja dengan 6X kuadrat ditambah dengan 4X dikali T. T-nya masukin ke sini tadi. Berarti T itu 24 per X pangkat 2. Oke, ada yang bisa disederhanakan di sini? Berarti ini sama ini ya, jadi X pangkat 1. Berarti LX-nya itu sama aja dengan 6X kuadrat ditambah 24 dikali 4. Berapa 24 kali 4? 96 ya. 96 per X. Nah, atau bisa dibuat lagi 6X kuadrat ditambah dengan 96X pangkat min 1 ya. Nah, inilah LX-nya. Sekarang yang menjadi pertanyaan ini biaya akan minimum. Syarat terjadi maksimum ataupun minimum itu terjadi kalau turunan pertama sama dengan 0. Jadi syarat terjadi nilai maksimum ataupun minimum itu terjadi kalau turunan pertama sama dengan 0. Turunkan. Berarti 12X ini kalau diturunkan ini jadi min 96X pangkat min 1 diturunkan dikurang yang namanya turunan pangkat kurang 1 ya, min 1 berarti min 2 sama dengan 0. Berarti bisa dibuat 96X pangkat min 2 sama dengan plus 12 pindah jadi min 12X. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Berarti min ketemu min jadi plus ya, 12 sama 96 ini berarti 8 ya. Ini 8, ini berarti 1. Oke, coba kita tulis lagi. Berarti dapatlah di sini 8X pangkat min 2 nilainya sama dengan X. Berarti bisa dibuat 8 per X pangkat min 2 pangkat negatif taruh di bawah supaya jadi positif. Oke, ini dianggap per berapa di sini? Per 1 supaya bisa dikalikan silang. Berarti kalau dikalikan silang berarti nyambung ke sini ya.
Berarti kalau dikalikan silang berarti X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Ini kalikan silang. Ini ke sini ya. Berarti dapatlah X itu sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 2 berapa T? Masukin ke sini tadi. T itu kan sama aja dengan 24 per X kuadrat. X kita berarti 2 kuadrat. Berarti jawabannya 24 dibagi 4. Berapa 24 dibagi 4? Berarti 6. Berarti X-nya ini 2. Ini 2, tingginya jadi 6. Sekarang yang menjadi pertanyaan, volume minimum tercapai kalau luas. Nah, masukin tadi luas. Luas, jadi luasnya sama dengan apa? Bawahnya dulu, alasnya dulu. 2 kali 2, berarti 2. Ya kan panjang kali lebar ya, 2 kali 2. Berarti 2 kali 2. Jangan lupa alas sama dengan tutup. Berarti ini kali lagi dengan 2. Ngapa kali lagi 2? Satunya untuk alas, satunya untuk tutup. Ditambah bidang miringnya siapa? X dikali T. X-nya tadi 2. Dikali T-nya berapa? T-nya tadi 6. Jangan lupa bidang miringnya ini ada, bidang dindingnya ini, sampingnya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kiri, kanan, depan, belakang. Berarti dikalikan dengan 4. Berarti ini sama aja 8 ditambah. Ini berarti 8 ya. 8 kali 6 berarti 48. Berarti jawabannya ini 56 desimeter pangkat 2 ya. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor selanjutnya ya. Jadi soal nomor selanjutnya diberikan fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Interval yang memenuhi kurva Gx adalah selalu turun. Berarti ini jenis kurva. Jadi jenis kurva itu kan ada jenis kurva itu ada 2 macam. Ada fungsi naik, fungsi turun, sama satunya lagi fungsi stasioner ya, atau fungsi tetap. Nah, sekarang kalau kita bilang masalah kurva itu dikatakan dianya naik atau interval naik. Syarat interval naik kalau seandainya turunan pertama lebih dari 0. Kurva itu dikatakan turun kalau seandainya terjadi jika turunan pertama kurang dari 0. Nah, sekarang kurva ini selalu apa? Selalu turun. Berarti syarat terjadi fungsi turun jika turunan pertama kurang dari 0. Kalau naik berarti lebih dari 0 ya. Oke, kita turunkan. Berarti 3 turun ketemu 2. Berapa 2x kuadrat? Turunannya 6. 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat dikurang. Turun ya. Berarti 9x kuadrat turunannya 18x. Plus 12x turunannya 12 kurang dari 0. Oke, ini bisa disederhanakan dengan dibagi 6. Berarti kalau dibagi 6, x kuadrat min 3x plus 2 kurang dari 0, faktorkan. Berarti x kuadrat perkalian x sama x 1 kali 2. Berarti ini min-min ya. Berarti dapatlah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, sekarang nggak usah lagi pakai garis bilangan. Cara cepatnya gimana? Kalau seandainya kamu buat kayak ini, ketemu soal kayak gini, pertidaksamaan kayak ini, kalau tandanya lebih dari 0, berarti ini kan X sama dengan A atau X sama dengan B. Kalau lebih dari, pastilah HP-nya tuh dipisahkan oleh tanda atau. Nah, yang kecil taruh sini, yang besar taruh sini. Siapa yang kecil antara dua iko ini? A. Yang besarnya berarti B. Nah, tapi kalau seandainya X min A dikali X min B, tandanya kurang dari 0, berarti X-nya kan sama dengan A atau X sama dengan B. Kalau kurang dari, berarti letakkan X-nya di tengah-tengah. Yang kecil taruh sini, yang besar taruh sini. Siapa yang kecil antara dua buah ini? Berarti yang kecil A, yang besar B. Nah, ini kan tandanya kurang dari. Karena tandanya kurang dari, berarti X-nya letakkan di tengah. Yang kecil letakkan di kiri, yang besar letakkan di kanan. Siapa yang kecilnya? 1, yang besarnya berarti 2. Maka jawabannya adalah D ya. Kalau lebih dari gimana? Kalau lebih dari berarti dia pakai atau. Yang berarti pakai atau seperti ini ya. Oke. Lanjut soal nomor 16. Diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah dikurang dengan 4x plus 6 ya, mempunyai titik balik. Nah, jadi soalnya ini tentang titik balik. Jadi titik balik itu nama lainnya adalah titik puncak atau titik ekstrim kayak itu ya, atau titik maksimum atau titik minimum.
Jadi syarat terjadi yang namanya nilai maksimum ataupun minimum itu terjadi kalau turunan pertama nilainya sama dengan 0. Berarti syarat terjadi titik balik itu atau titik ekstrim itu terjadi kalau turunan pertama sama dengan 0. Berarti otomatis kita disuruh menurunkan ini. Jadi turunannya Y aksen X sama dengan 0. Jadi turunannya bisa kamu pakai turunan UV. Bisa pakai, kalau nggak mau pakai turunan UV, pakai bagi. Jadi ini kan dibagi semua dengan X kuadrat ya. Berarti ubah dulu bentuk Y ini. Berarti Y itu sama dengan berapa? X kuadrat. Kamu bagi kayak gini. Per 2X kuadrat dikurang 4X per 2X kuadrat ditambah dengan 6 per 2X kuadrat. Berarti berapa Y-nya di sini? Y sama dengan X kuadrat sama X kuadrat habis ya. Tinggal berapa ini? Setengah dikurang 4 dibagi 2 berarti 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 dibagi X pangkat 2 berarti X pangkat 1 ini ya. Ditambah lagi dengan 6 dibagi 2, 3. 3 per X pangkat 2. Berarti bisa dibuat Y itu sama dengan setengah dikurang dengan 2X pangkat min 1. Ini kan pangkat 1 naikkan ke atas. Ditambah 3X pangkat min 2. Ini pangkat 2 naikkan ke atas. Nah tadi syarat terjadi nilai maksimum ataupun minimum itu terjadi kalau turunan pertama sama dengan 0. Ini syaratnya. Berarti ini turunkan, ini habis ya. Berarti ini kalau diturunkan, berarti ini jadi 2. Benar ya, min 1 ketemu min jadi plus 2X pangkat yang namanya turun pangkat dikurang 1. Min 2, min 1, min 1 jadi min 2. Ini turun lagi. Min 6X pangkat min 3. Nilainya sama dengan 0. Berarti 2X pangkat min 2 sama dengan 6X pangkat. Nggak boleh ini ya. Jadi dihapus dulu ini. Karena mau menuju pertidaksamaan ini kan. Berarti ini min 6X pangkat min 3 nilainya sama dengan 0. Berarti kita butuh nilai X 2 per X pangkat 2 ya. Dikurang dengan 6 per X pangkat 3 nilainya sama dengan 0. Samakan penyebut berarti penyebutnya di sini X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 berarti tinggal X kalikan 2 berarti jadi 2X dikurang 6 nilainya sama dengan 0. Oke, pembuat 0-nya siapa di sini? Tidak pula pembuat 0-nya berarti 2X min 6 dianggap sama dengan 0 berarti 2X sama dengan 6 berarti dapatlah X sama dengan 3 atau X pangkat 3 sama dengan 0 yang di bawah berarti X sama dengan akar pangkat 3 dari 0 berarti 0. Nah, oke. Sekarang kita akan cari karena sudah dapat nilai 2 buah X ini akan kita menentukan yang namanya nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sekarang buat pakai grafik aja biar nggak bingung. Berarti ini atau kita disuruh cari maksimum minimum ya di sini ya. Kalau disuruh mencari maksimum minimum, nggak usah pakai grafik juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak usah aja ya pakai grafik ya. Daripada kamu bingung pakai grafik. Kan kita butuh nilai maksimum minimum ya. Titik balik maksimum minimum. Ambil aja gini. Kalau seandainya ambil kan X-nya ada 2, 0 sama 3 ya. Berarti yang pertama kalau X sama dengan 0, berapa jadi Y? Berarti Y sama dengan, masukin kemana? Masukin ke sebelum turunan. Mana sebelum turunan? Boleh ke sini, boleh ke sini, butuh nilai Y. Terserah, boleh ke sini, boleh. Enaknya ke sini B ya. Berarti X-nya ganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0. Ditambah 6 dibagi dengan 2 dikali dengan 0 kuadrat. Berarti jawabannya ini sama dengan ini 0, 0, 6 ya. 6 dibagi dengan 2 kali 0, 0. 6 dibagi 0 berarti jawabannya apa di sini? Tak hingga ya. Yang kedua, kalau seandainya X sama dengan 3. Substitusiin berapa nilai Y-nya? Y sama dengan, masukin ke sini. Masukin ke sini, berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 6
dibagi dengan 2 dikali 3 kuadrat. Berapa jadi nilai Y? 3 kuadrat 9. 9 dikurang 3 kali 4, 12. 9 dikurang 12. 9 dikurang 12. Berarti ini tulis aja 9 dikurang 12 ditambah 6 dibagi dengan 9 kali 2, 18. Ini sama ini 15 ya. 15 dikurang 12, 3. Berarti jawabannya jadi 3/18. Atau kalau dikecilin sama-sama bagi 3 jadi 1/6. Nah, sekarang mana yang maksimum? Mana yang minimum? Berarti ini pasti yang minimum ya. Ini yang minimum, ini yang maksimum. Karena kalau tak hingga itu kan banyak. Ya kan? Tidak terhingga banyak. Berarti titik balik minimumnya di berapa? 3,1/6. Berarti 3,1/6. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, bisa lanjut. Nah, sekarang ini kurva HX sama dengan X kuadrat dibagi dengan X kuadrat min 4 selalu turun. Nah, tadi syarat terjadi fungsi turun jika turunan pertama kurang dari 0. Kalau fungsi dikatakan naik, berarti turunan pertama lebih dari 0 ya. Coba kita kerjakan dulu di sini. Nah ya, jadi kurva dikatakan turun terjadi kalau seandainya turunan pertama ini kurang dari 0. Ini kurva dikatakan turun. Kalau naik tadi lebih dari 0. Bisa nggak ini langsung diturunkan? Nggak bisa. Jadi kita harus pakai turunan U per V. Karena turunan nggak pernah kenal operasi bagi kayak gini. Berarti kita pakai permisalan dulu. Misalkan U sama dengan X kuadrat, berarti U aksen nilainya sama dengan 2X ya turunannya. V sama dengan X kuadrat min 4, berarti V aksen nilainya sama dengan 2X. Oke, gimana turunannya? H aksen X kurang dari 0 ya. Berarti apa rumusnya tadi? Masih ingat enggak? Kalau Y sama dengan U per V, berarti Y aksen itu rumusnya U aksen dikali V dikurang ya. U kali V aksen per V kuadrat. Oke, coba kita kerjakan dulu di sini. Mana rumusnya U aksen? Mana U aksen kita? 2X dikali V. V-nya berarti X kuadrat min 4. Dikurang. U kita mana? U kita X kuadrat dikali V aksen 2X per V kuadrat. Berarti V kuadrat, V kita berarti X kuadrat min 4 kuadrat. Tandanya kurang dari 0. Ini dikalikan ke dalam. Berarti 2X dikali X kuadrat berarti 2X pangkat 3 ya. Dikurang. Kaliin min 2X dikali 4 berarti 8X dikurang X kuadrat dikali 2X berarti 2X kuadrat. Dibagi dengan X min 4, X kuadrat min 4 itu kan bisa dipecah jadi X plus 2 dikali X min 2. Jangan lupa ini kuadrat. Berarti kalau kuadrat, ini juga kuadrat. Tandanya kurang dari 0. Sekarang ada yang bisa dicoret nggak di sini? Ini sama ini, habis ya. Berarti dapatlah di sini min 8X per X plus 2 kuadrat dikali dengan X min 2 kuadrat. Tandanya kurang dari 0. Oke, kita jadi pertidaksamaan bentuk pecahan. Jadi gimana ini cara pengerjaannya? Jadi, cara pengerjaan pertidaksamaan bentuk pecahan seperti ini. Cari pembuat 0. Siapa pembuat 0? Ialah pembuat 0-nya ini. Kalau bingung dari sini. Min 8X dianggap sama dengan 0. Min 8X dianggap sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan min 0 bagi 8. Berarti 0 bagi min 8. Jadi 0 ya. Nah, berarti ini X sama dengan 0. Terus ini. X plus 2, abaikan kuadratnya. Anggap sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Berarti min 2 letaknya di garis bilangan sebelah sini. Sebelum 0 kan? Ini X min 2. Abaikan kuadratnya. X min 2 anggap sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Mana 2? 2 itu letaknya setelah 0. Nah, sekarang kita hapus dulu ini.
Nah ya, ini kita hapus dulu. Itu tadi cara mencari pembuat nolnya ya. Terus sekarang kita uji tanda. Gimana lakukan uji tanda? Jadi uji tanda itu ambil sembarang titik. 0 nggak bisa lagi diambil karena 0 sudah masuk pertidaksamaan. Jadi bisa diambil 1 atau bisa diambil 2, 3 dan seterusnya, atau caranya seperti ini. Ambil aja di sini 1. Yang gampang. Masukin ke sini. Apa hasilnya kalau X-nya diganti 1? Min 8 dikali 1 berarti min 8. Min 8 berarti hasilnya negatif. Dibagi. Sekarang 1 ditambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. 3 itu artinya positif. Dikali. 1 dikurang 2. Min 1. Min 1 dikuadratin. X-nya ganti 1 ya. Kita ambil tandanya. 1 dikurang 2. Min 1. Min 1 dikuadratin. 1 berarti positif. Berarti hasilnya ini sama aja negatif dibagi dengan positif. Min bagi min jawabannya jadi plus. Berarti daerah 1 jawabannya ini plus. Kalau ini plus ini jadi apa? Min. Ini plus, min plus. Itu nggak berlaku lagi. Kenapa nggak berlaku lagi? Karena pembagi kita di sini ada pangkat 2. Harusnya itu caranya kita uji satu per satu. Jadi kamu uji. Kalau seandainya untuk daerah sini min 1 boleh. Kalau daerah sini lebih dari min 2 berapa diuji? Min 3 boleh. Daerah sini lebih dari 2 berapa diuji? 3. Sama kayak 0 tadi. Ganti X-nya dengan 3. Ganti X-nya dengan min 2. Atau cara cepatnya seperti ini. Ingetin kalau pangkatnya ganjil, tandanya berubah tetap. Kalau pangkatnya genap, tandanya kalau pangkat ganjil, tandanya berubah. Kalau pangkatnya genap, tandanya tetap. Nah, sekarang harusnya kan diuji satu per satu. Di sini diambil berapa? Min 1 misalnya. Masukin ke sini apa tandanya? Misalnya di sini diambil min 3 kurang dari min 2 kan. Masukin ke sini apa tandanya? Di sini diambil 3. Ganti X-nya dengan 3, masukin sini apa tandanya. Atau pakai cara cepat ini. Nah, kalau pangkatnya ganjil berubah, kalau pangkatnya genap tetap. Nah, sekarang ini. Kalau nggak mau nguji. Sekarang ini kan daerahnya si 0. Ini daerah si min 2. Ini daerah si 2. Sekarang daerah 0. Datang dari mana 0? Dari sini kan datang dari 0. 0 tadi pangkat berapa X di sini? Pangkat 1. 1 itu ganjil. Berarti kalau ganjil tandanya berubah. Plus berubah jadi min. Nah, sekarang ini lihat. Daerah min 2. Datang dari mana min 2 itu? Datang dari sini kan? Pembuat min 2. Ini kan X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Pangkat berapa min 2 di sini? Pangkat 2. Ini nah pangkat 2. Genap. Kalau genap berarti tandanya tetap. Tadinya min, sampingnya min, tetap jadi min. Sekarang lihat di sini. Ini daerah si 2. Datang dari mana 2 ini? Dari sini nah. Ini kan X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Pangkat berapa 2 di sini? Pangkat 2. Genap. Berarti kalau genap tandanya tetap. Sampingnya plus, tetap jadi plus. Seperti itu. Sekarang yang diminta daerah apa di sini? Sekarang yang diminta di sini adalah daerah kurang dari. Kalau kurang dari berarti diambil daerah negatif. Berarti ini penyelesaiannya. Kalau lebih dari berarti diambil daerah positif. Nah, sekarang berarti penyelesaiannya apa? Di penyelesaiannya X itu dari min tak hingga sampai min 2. Benar ya? Dari min tak hingga entah berapa di sini. Ini kan kurvanya terbuka sampai min 2. Atau X itu berada dari min 2 sampai 0. Jadi jawabannya adalah D untuk soal yang ini. Nah, sekarang Bu gimana kalau seandainya untuk positif lebih dari? Kalau positif berarti ambil daerah. Kalau lebih dari berarti ambil daerah positif. Di mana daerah positif? Berarti daerah positifnya. Ini daerah positif ya. Ini kan daerah positif. Berarti ini daerah positifnya. Gimana jadi buat HP-nya? Berarti X itu berada antara 0 sampai 2 atau dari berapa? Dari 2 sampai ini tak hingga. Ini kan
kurvanya terbuka. Tak hingga apa? Tak hingga positif. Karena daerah ini kan 3, 4, 5, dan seterusnya kan. Berarti jawabannya itu E. Kalau untuk fungsi yang naik. Seperti itu ya. Kalau untuk tanda lebih dari. Oke, lanjut soal nomor 18. Soal nomor 18, selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 18 kali 18. Di setiap sudutnya itu dibuat balok tanpa tutup dengan cara memotong setiap sudutnya X cm. Nah, ini nih dipotong. Ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong, ini ditekuk. Nah, ini ditekuk. Ini juga ditekuk. Jadilah kalau seandainya digambar seperti ini. Jadi kayak wadah kapur waktu SD, pernah ada kapur kan, tapi katik tutup. Jadi balok tanpa tutup. Berapa ukurannya di sini? 18 cm kali 18 cm. Jadi kalau digambar bentuknya tuh seperti ini nah. Jadi dia tuh kayak balok tapi tanpa tutup. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini kan dipotong. Ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong. Sudah dipotong ini dipotong ya, ini dibuang, ini dibuang, habis itu ditekuk. Ini ditekuk, naikkan ke atas, naikkan ke atas, naikkan atas. Jadilah seperti ini. Berarti untuk menjadi panjang, berarti panjangnya datang dari mana panjang ini? Dari sini kan? Berapa panjangnya? 18, dari sini ke sini 18, ini dipotong, dikurangi dengan X, dikurangi dengan X, karena dipotong, berarti panjangnya 18 dikurang 2X. Sekarang lebar, yang jadi lebar datang dari mana? Dari sini kan? Dari sini ke sini. Berapa panjangnya? Dari sini ke sini tadi kan 18, dikurangi dengan X, yang dipotong, dikurangi lagi dengan X. Berarti 18 dikurang 2X. Ini jadi tinggi mana? Ini jadi tingginya. Berarti tingginya setinggi X. Nah, sekarang apa yang jadi pertanyaannya? Agar volume maksimum. Berarti volume yang kita manfaatin. Volume itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 18 min 2X. Panjangnya, lebarnya 18 min 2X. Tingginya berarti X. Maka volume itu kali ini ya. 18 dikali 18. Berapa 18 kali 18? 3, 2, 4 ya. 18 kali 18, ini ke sini 18 kali 2 min 36X. Berarti ini juga min 36X ya, 2 dikali 18, min 2 kali min 2 berarti plus 4, X dikali X berarti X kuadrat, dikali lagi dengan X. Berarti volume itu sama dengan 324 min 36 min 36 min 72 ya, min 72X ditambah dengan 4X kuadrat dikali lagi dengan X. Oke, sekarang kalikan lagi dengan X. Berarti 324 dikali dengan X. Ini kalikan semua dengan X ya, 324X. Ini ke sini, min 72 dikali, min 72X kali X, min 72X kali X berarti X kuadrat ditambah, berapa ini? 4X pangkat 3. Nah, sekarang volume maksimum. Syarat tadi sudah dibilang, syarat terjadi maksimum ataupun minimum itu terjadi kalau turunan pertama sama dengan 0. Turunkan, berarti 324, ini turun. Berapa ini min? 2 turun ya, kali 72, berarti 144X ditambah 3 turun ketemu 4, berarti 3 kali 4, 12X pangkat min 2, sama dengan 0. Bisa disederhanakan dengan dibagi 12 ya. Akibat dibagi 12, berarti 12 bagi 12 habis. Berarti jadi X kuadrat dikurang 144 dibagi 12, 12. Ditambah 324 dibagi 12. Berapa? 27 ya. Berarti ini faktorkan. X kuadrat perkalian X sama X 27 berarti 9 kali 3. Didapatlah ini min-min ya. Berarti dapatlah di sini X sama dengan 9 atau X sama dengan 3. Yang ditanya tinggi kardus. Tinggi kardus berarti siapa tinggi kardus? X yang ditanya ya. Berarti tinggi kardus di sini yang ditanya itu nilai X. Nah, sekarang yang mana memenuhi? 9 atau 3? Otomatis 3 yang memenuhi ya. Kenapa 9 nggak memenuhi di sini?
Karena kalau kamu masukin di sini 9, berarti jadi 18 dikurang 2 kali 9. 2 kali 9 18. 18 dikurang 18 berapa? 0. Nggak mungkin panjangnya 0. Ini juga 0. Tingginya jadi 9. Maka 9 di sini tidak memenuhi. Ya, jadi jawabannya adalah 3. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk soal selanjutnya dari nomor 19 sampai 25, karena waktunya ini sudah tidak mencukupi lagi, sudah terlalu panjang, kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajarnya walaupun masih kondisi daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.